Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ngatman. Saya di sini mewakili dari kelompok tani Rukun Tani, sedikit mau berbagi terkait masalah perjalanan kelompok kami. Di mana untuk kelompok kami berdiri itu tahun 2013. Terus untuk perjalanan sendiri memang cukup lumayan panjang, tapi kami sedikit saja mengulas tentang bagaimana perjalanan kelompok kita ini. Pada awalnya untuk kelompok kami ini terjun ke dunia pertanian di bidang lahan sawah atau lahan basah, di mana mayoritas untuk penduduk di desa kami, tepatnya di desa Ngadiwarno, dusunnya Dusun Donomerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Untuk mayoritasnya sendiri petani kita adalah bercocok tanam padi dan jagung. Tapi alhamdulillah dengan berdirinya kelompok ini, alhamdulillah kelompok sekarang sudah mulai ada pengembangan terkait juga masalah di bidang perkebunan, peternakan. Alhamdulillah kita sudah mulai jalan, dan inilah hasilnya untuk peternakan kita ini. Pada awal tahun 2016 kami difasilitasi oleh pemerintah dibantu sejumlah 13 ekor sapi, di mana untuk sapi-sapi tersebut pada awalnya kita hanya disuruh mandiri. Dalam arti pada saat mereka memberikan bantuan itu belum ada berupa kandang. Jadi kami ini berjalan secara mandiri. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita udah berjalan sekitar berarti 5 tahun. Alhamdulillah kita sudah bisa mandiri dan membuat kandangnya seperti ini. Pada dasarnya awal pada saat sapi sampai di sini atau tiba di sini, itu kita masih menumpang pada petani-petani. Jadi sapi yang pada saat itu tiba kita titipkan ke petani-petani. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa membangun kandang secara komunal. Cukup lumayan juga untuk pembiayaan ini, karena pada saat kemarin kita hitung-hitungan beserta kepengurusan setelah global untuk pembuatan kandang ini kurang lebih sudah mencapai 70 juta. Terus dari mana untuk membangun kandang tersebut? Nah itulah yang kami rintis dari awal. Memang untuk persentase hasil daripada sapi-sapi tersebut adalah dari kelompok mendapatkan 30%, dan yang 70%-nya kita bagikan ke anggota yang mau menggaduh gitu. Jadi memang perjalanan ini sangat panjang. Kenapa sih? Tidak hanya kita bercerita tentang masalah enaknya, tapi yang namanya di kelompok itu pastilah liku-likunya pasti banyak sekali. Kadang terjadi kontroversi, bahasa yang kurang mengenakan seperti ini. Karena kita nggak mau tahu lah istilahnya pada saat mereka membicarakan menggunjing kita tetap teguh pada pendirian kita, pada kelompok kita yang sudah tertulis pada aturan anggaran dasar rumah tangga. Itu yang menjadi kekuatan kita. Pergunjingan ini memang sebenarnya awalnya di kelompok memang sangat sangat bisa dikatakan seolah-olah ingin menjatuhkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dibuktikan dengan hasil seperti ini. Justru sekarang masyarakat di wilayah kami banyak yang mensupport, banyak yang berkeinginan mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok. Tidak hanya di bidang peternakan, tapi kelompok kami juga mengelola di dalam bidang perkopian juga. Perkopian mulai dari budidaya, terus pengolahan, sampai ke pemasaran. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena untuk di wilayah kita itu memang dari awalnya secara potensi sebenarnya ada, tapi belum mampu tergali. Dan sekarang kita mulai menggali dari sedikit-sedikit. Alhamdulillah kita sudah mulai menemukan titik-titik apa yang menjadi potensi atau ikon yang ada di dusun kami Donomerto. Salah satunya adalah kopi. Kopi memang untuk saat ini memang sedang booming, tapi alhamdulillah kita tidak ketertinggalan dengan para pemain-pemain yang sudah jalan. Itu Mas. Mungkin cukup sekian dulu, sedikit saja untuk yang mungkin bisa informasikan terkait masalah kelompok.
Mungkin kita langsung aja bisa lihat-lihat sapi-sapi mungkin dari harga atau gimana gitu. Monggo. Oke teman-teman semua, apa yang tadi saya sampaikan mungkin lebih asiknya lagi kita langsung melihat langsung posisi untuk keadaan sapi-sapi tersebut. Oke, untuk sapi yang ini mungkin ya, sapi ini kondisinya udah beranak 2 kali semenjak datangnya dari pemerintah. Terusan yang ini baru melahirkan 1 kali, tapi untuk keadaan ini sapi sudah bunting ke 9 bulan. 9 bulan berarti untuk sapi ini kita tinggal nunggu lagi sekitar 9 hari lah paling lama itu untuk kelahirannya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk terkait masalah bantuan sapi ini. Pada awalnya pemerintah membantu sapi-sapi ini. Di dalam pemerintah memberikan ini adalah ada salah satu program yang mewajibkan, yaitu program siwap. Program siwap itu sapi indukan wajib bunting, yang pada saat itu kami memang siap, dalam arti setelah kami komunikasikan kepada semua pengurus, alhamdulillah pengurus bisa menerima apa yang menjadi program pemerintah. Akhirnya sapi tersebut bisa kita terima. Tuh. Lanjut, monggo untuk yang kita informasikan untuk sapi yang ini. Sapi ini sebenarnya sapi baru. Jadi untuk sapi yang lama kemarin atau yang diberikan bantuan secara langsung karena tingkat kebuntingannya itu agak sulit, sehingga kita gantikan. Nah, sementara untuk sapi ini di kandang ini baru kisaran umur 3 bulanan, tapi kemarin udah kita IB dengan bibit simental itu. Monggo lanjut lagi. Nah, ini juga posisinya sedang hamil, dan untuk yang ini sudah beranak 2 kali. Berarti untuk bunting yang ini berarti bunting yang ketiga kalinya. Bunting yang ketiga kalinya untuk umur bunting sekitar di 7 bulanan. Dan sedikit untuk makanannya sendiri, kita memanfaatkan dari lahan kita sendiri. Jadi perputaran untuk dunia pertanian dan peternakan itu sangat sinkron sekali, karena secara perputaran atau siklus awal daripada peternakan itu adalah akhir dari pertanian, sedangkan akhir dari pertanian itu awal daripada peternakan. Dan kebetulan ini saya juga ada selaku anggota dan juga penggaduh yang sedang membersihkan kandang. Monggo Mas Ayat untuk bisa memberikan sedikit informasi terkait masalah bagi hasil. Perkenalkan, nama saya Rohayat. Saya selaku penggaduh sapi di kelompok ini. Terkait tentang bagi hasil, bagi saya pribadi sangat menguntungkan karena sistemnya lain daripada yang lain. Kalau biasanya kan misalnya 10 juta dibagi 2 berarti kan 5 juta, tapi kalau di kelompok ini misalkan 10 juta itu yang kelompok cuma 30%, berarti kan saya 7%. Itu bagi saya sangat ya bagus lah. Saya ya berterima kasih sama kelompok dan juga ini pas teman selaku ketua. Oke, kemarin kayaknya udah jual ya? Oh sudah kemarin jual. Iya, ya. Kemarin udah jual pedetan, pejantan itu laku 10 juta. 10 juta ya. Ya, 10 juta, terus dari kelompok menerima 30%-nya dengan dapat 70%-nya gitu ya. Ya. Ya.
Ya, Memang alhamdulillah. untuk keuntungan kita itu yang 30%, khususnya untuk di kelompok ini, kita kembangkan. Dalam arti proses pengembangan mulai dari peralatan di kandang, terusan fasilitas. Fasilitas ini adalah hasil daripada pengolahan anggaran yang 30% pendapatan dari bagi hasil tersebut. Makanya awal pada saat sapi datang, kelompok kita itu sebenarnya belum mendapatkan bantuan berupa kandang. Tapi kandang ini kita bangun secara mandiri. Bangun secara mandiri hasil daripada pembagi hasil yang 30% itu. Dan alhamdulillah untuk membuat kandang ini kita membutuhkan anggaran kurang lebih di 70 juta kemarin. Dan alhamdulillah sampai saat ini kelompok masih mempunyai kas yang cukup lumayan lah, cukup lumayan, kurang lebih sekitar di 30 jutaan masih ada. Tapi secara global itu ya, secara global pendapatan tersebut tidak hanya dari peternakan sapi, tapi juga ada dari peralatan-peralatan seperti mesin traktor, terusan penghasilan kopi, alat roasting gitu. Karena di kelompok kita itu sistemnya meskipun itu satu kelompok, tapi kita bagi sub-sub. Ada sub peternakan, ada sub perkebunan, dan juga ada sub di sawah lahan basah gitu. Dan alhamdulillah ini pengembangannya cukup lumayan loh, cukup lumayan. Apalagi melihat sapi-sapi dengan kondisi saat ini, dari 13 ekor ini yang tidak bunting itu cuma 3 ekor. Cuma 3 ekor yang tidak bunting. Nah, yang lainnya itu ada yang tinggal nunggu hari, Baik. ada yang umur 7 bulan. Nah, mungkin sekian dulu dari saya dapat menginformasikan kepada semua rekan-rekan dan kelompok tani ataupun para petani, manfaatkanlah apabila Anda semua atau organisasi jenengan mendapatkan bantuan, dan jangan sampailah ibaratkan kita mendapatkan bantuan kita tidak bisa mengoptimalkan ataupun memanfaatkan yang sebenar-benarnya, karena sesungguhnya bantuan itu semuanya ada pertanggungjawaban. Jadi alhamdulillah secara global kita sudah meskipun sedikit yang bisa kami pertanggungjawabkan, tapi secara umum masyarakat khususnya di Dusun Donokerto bisa merasakan dampaknya. Sekian dulu dari saya, mungkin kurang tepat atau runtutnya dalam saya melaporkan ataupun memberikan informasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.